Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saksi kasus Vina Cirebon yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga, yaitu teman Aep adalah Dede. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa dirinya itu diajak Aep untuk bersaksi di Polres Cirebon dalam kasus Vina Cirebon. Dan Dede pun diarahkan oleh Aep sama Ibtu Rudiana, dan berikut adalah videonya. Selamat menonton. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Pak. Kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Pak Rudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah, emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep, bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita Kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak lah, enggak pernah, saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya, sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Maksudnya. Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut, ada. Ada Kan rasa saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah, ya itu makanya, Pak. Saya makanya ungkapin di sini, ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sampai jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilangnya lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep masih tahu, Pak. Oh, yang Aep- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-dua Aep dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada Dilemparin pakai- lemparin batu. batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin Diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sudah. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Gak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya, ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa, Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gini, Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Perudiana. Iya. Bukan, Pak. Ada lagi, Pak, penyidik yang BAP-nya, Pak. Ada lagi, Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak Kasus Vina. kasus Vina dan Eki. Nah, kemudian tahu
bahwa anak-anak itu sudah ditahan di sini? Saya nggak tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Iya. sudah ditahan. Iya, sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak Sudah ditahan ya. sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Menongkrong ada di warung. Jadi lem. kamu mengikuti alur cerita yang tadi. sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya, Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? kurang lebih 1,5 jam dah, 1 jam. 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Oh, dari jam rumah 6:30? 6:30 jam 7 lah. Selesai jam 9, setengah 9 jam Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, Aib kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya, pernah penjara seumur hidup karena dendam. karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup. Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan? Waktu Ya, karena sidang. saya takut Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran merasa terhantui, Pak. Merasa terhantui. Merasa bersalah, Cuman bingung. saya cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar saya bakal berhenti kerja, keluarga sama anak saya butuh makan Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur, saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Vina dan Egi itu meninggalkan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh. Kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak. Mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa
Apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana. Pertanyaan saya adalah, Parudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Pesan buat Aib, lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak.